Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Allah yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk pagi ini. Kembali kami ada, kami bangun, kami bernafas, kami sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Saudara dikasihi Tuhan, pada umumnya orang tua ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak heran ada banyak orang tua yang berusaha mati-matian menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, bahkan bila memungkinkan sekolah ke luar negeri, karena dianggap di sana lebih baik, walaupun tidak selalu demikian. Sikap orang tua yang ingin memberikan yang terbaik sebenarnya dapat kita lihat sebagai suatu hal yang luar biasa, karena ini merupakan cerminan atau gambaran kecil yang nyata bahwa Tuhan, Bapa kita yang baik, juga selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Dalam Lukas 15 ayat 22 ini tertulis, "Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Lukas pasal 15 memuat kisah tentang anak yang terhilang. Ketika anak itu sudah menghabiskan harta warisan ayahnya, sekalipun ayahnya sebenarnya masih hidup, ia pun kembali dalam keadaan compang-camping. Sebenarnya ia sudah tidak layak karena sudah menjauh dan meninggalkan bapaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya itu menyuruh para hambanya untuk membawa jubah yang terbaik untuk anaknya itu. Seringkali saudara kita punya pandangan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang jahat atau Bapa yang tidak baik, sehingga implikasinya apa yang Tuhan berikan kita anggap bukan yang baik, apalagi yang terbaik. Padahal pandangan ini salah total. Kita perhatikan anak yang terhilang ini, yang sebenarnya merupakan sebuah pengibaratan dari Tuhan Yesus mengenai orang-orang berdosa dan terhilang, dan bagaimana Bapa atau Allah, Tuhan itu sungguh sangat baik. Kasih Tuhan itu melampaui dan melebihi dosa. Anak yang terhilang ini sudah merasa tidak layak, dan ia tidak lagi menuntut apa-apa dari ayahnya. Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya masih saja menerima dirinya dan memberikan yang terbaik. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi setiap kita yang bertobat dari dosa, yang meninggalkan dunia kegelapan dan kembali datang pada Tuhan, pasti mendapatkan anugerah Tuhan untuk mengalami yang terbaik. Kita mungkin menganggap, "Oh Tuhan, saya sudah banyak berdosa kepadamu. Biarkan saya mendapatkan sisa-sisa berkat-Mu Tuhan." Sikap kita tentu sudah benar, kita merasa tidak layak. Tapi yang luar biasanya saudara, Tuhan yang penuh kasih itu selalu mau memberikan yang terbaik bagi kita. Ia mengampuni dan melimpahkan berkat anugerahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai yang terbaik, terkadang ada situasi yang terjadi dalam hidup kita di mana kelihatannya itu tidak baik, padahal sebenarnya itu adalah kebaikan dan bahkan merupakan yang terbaik yang Tuhan kerjakan untuk kita. Kita dapat saja menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang baik atau tidak baik karena tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, kalau kita hidup dalam firman-Nya, kalau kita senantiasa ada dalam kasih karunia-Nya, maka yang nampak tidak baik itu sesungguhnya adalah baik, asalkan kita bersyukur dan menerimanya dengan hati yang penuh dengan sukacita.
Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita perhatikan di sini, saudara, proses mungkin nampaknya tidak baik. Proses bisa saja terasa tidak enak. Situasi mungkin saja meleset dari ekspektasi kita. Masalah demi masalah bisa saja terjadi. Tapi di dalamnya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan bukan sekedar kebaikan, tapi yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, apa situasi yang sedang kita alami saat ini? Sadarilah bahwa Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan sedang membentuk kita agar iman kita bertumbuh, dan Tuhan membuat kita menjadi sempurna sepertinya. Ada satu hal yang perlu menjadi respon kita atas perbuatan baik Tuhan. Respon itu adalah berikan kepada Tuhan yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Apa yang kelihatannya tidak baik, sesungguhnya membawa kebaikan. Karena Tuhan punya rancangan yang baik, bahkan rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk mengerti akan setiap proses, selalu bersyukur dan bersuka cita, dan tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Kami pasti mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami selalu ya Tuhan. Dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan dan menyempurnakan tubuh kami yang sakit. Dan bagi yang sedang dalam persoalan, dalam masalah pergumulan apapun, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar. Ada solusi, ada mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.